kalau menurut pandangan saya sebagai praktisi di kampus ya, apakah peraturan itu urgent? Menurut saya urgent juga, karena kalau kita pantau dari kejahatan seksual ya, kekerasan seksual di kampus itu memang fakta yang memang benar-benar terjadi. Kalau misalnya Permendikbud sendiri pernah melakukan riset, itu mengatakan bahwa hampir 77% dosen yang mengikuti riset dari Permendikbud itu pernah menyaksikan terjadinya kekerasan seksual di kampus. Dan 67% mereka tidak mau untuk melaporkan terkait kekerasan seksual itu. Belum kalau istilahnya dari Nadiem Makarim itu, kasus kekerasan seksual itu seperti kasus gunung es. Jadi yang kemarin yang nampak itu masih sebagian kecil, tapi yang tidak tampak itu justru lebih besar. Karena tidak ada yang berani melaporkan lagi. Karena kalau seperti baru-baru kemarin yang isu ini mencuat adalah terjadi kekerasan seksual pada mahasiswa di Universitas Riau. Itu sempat mencuat juga sampai akhirnya muncul peraturan dari Permendikbud ini ya. Itu baru yang sifatnya kekerasan. Kalau saya lebih suka dengan istilahnya adalah kejahatan seksual ya. Kalau kita ke arah yang kejahatan seksual yang sifatnya suka sama suka, wah itu bisa lebih besar lagi kasusnya. Karena sifatnya adalah penyebabnya itu sebenarnya kalau menurut saya adalah liberalisme dan gaya hidup bebas di kalangan pergaulan bebas ya, di kalangan mahasiswa itu, dan juga pemikiran yang sekuleristik yang terus tertanamkan pada lingkungan kampus itu menyebabkan akhirnya banyak terjadinya bukan hanya kekerasan seksual, tapi juga kejahatan seksual ya. Dan menurut saya kejahatan seksual itu sudah menjadi rahasia umum terjadi di lingkungan kampus. Ya. Mungkin bisa sedikit dijelaskan, Anda bisa jelaskan sedikit mengenai perbedaan definisi yang disampaikan mengenai kekerasan dan kejahatan gitu. Kalau kekerasan dan kejahatan itu apa ada perbedaannya gitu dalam perkara masalah ini? Ya ada ya. Untuk kekerasan seksual itu sebenarnya adalah istilah yang digunakan di negeri-negeri sekuler. Kalau istilahnya itu adalah seksual conscience ya, seksual conscience. Jadi menurut pandangan sekuleristik dari negara-negara barat tadi ya, mereka menggantikan kata kekerasan seksual itu sebagai alternatif dari perzinahan. Nah, itu karena menurut pandangan sekuleristik yang menjauhkan nilai-nilai dari agama ya, menganggap bahwa aktivitas seksual yang harus ditindak, aktivitas seksual yang harus menurut mereka itu melanggar HAM, itu adalah aktivitas yang tidak disetujui oleh korban. Jadi misalnya kalau misalnya sentuhan, misalnya diraba oleh pacarnya atau mungkin dicium oleh pacarnya, kalau memang itu disetujui oleh korban, itu menurut mereka tidak dianggap sebagai kekerasan seksual, tapi ya udah aktivitas seksual biasa aja, tidak melanggar HAM, karena kan acuan mereka adalah HAM itu sendiri. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan Islam ya, tentu ada perbedaan. Dan perzinahan itu tentu adalah aktivitas seksual walaupun dia itu disetujui atau tidak disetujui oleh korban, tapi di luar pernikahan, tapi tidak legal. Itu perbedaannya di situ. Itu untuk yang mengapa saya lebih suka untuk menggunakan istilah kejahatan seksual dibandingkan kekerasan, karena istilah kekerasan seksual itu sebenarnya bagus ya, cuman semacam kayak cover gitu, yang sebenarnya itu berasal dari pandangan yang sekuleristik yang mendukung HAM tadi. Jadi menurut Anda istilah kekerasan seksual itu sebenarnya istilah yang mengarahkan kepada suatu pemahaman nilai-nilai tertentu gitu ya, yang sebenarnya berbeda dengan pemahaman nilai-nilai di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim gitu ya.
Ya, itu adalah alternatif yang sering didengungkan oleh kaum feminis. Itu untuk menggantikan dari istilah perzinahan. Itu ya, karena kalau misalnya kita kaitkan ya, peraturan ini sebenarnya kalau saya sebagai dosen sebenarnya mendukung ya, bahwa memang negara itu harus bertindak pada kejahatan seksual di kampus yang sedang marak ya. Tapi yang menjadi masalah di sini yang dipersoalkan oleh ormas-ormas Islam itu adalah tentang pemikiran sekuleristik atau pemikiran yang liberalistik ya, yang menjauhkan nilai-nilai agama tadi. Ketika membuat peraturan ini, nah mereka tidak menggunakan tentang perzinahan, pola pikir perzinahan, tapi mereka menggunakan pola pikir seksual konsekuensi tadi, bahwa yang dianggap bermasalah itu adalah yang tidak disetujui oleh korban. Itu untuk yang itu Bung Indra nanti. Ya, jadi kalau ada istilah korban tentu ada kerjasama seperti pencurian atau perampokan, gitu. Ada yang namanya istilah korban, berarti kan ada yang memaksakan sesuatu kepada yang lain gitu ya. Yeah. Sesuatu kepada yang lain. Kalau ada terminologi korban berarti ada di situ ada istilah pemaksaan, bukan karena kita sama kita. Tapi kalau didefinisikan apa namanya dengan istilah korban, tentunya kalau dilakukan dengan suka masuknya ya berarti tidak ada korban gitu ya. Iya. Nah, karena ada persetujuan gitu. Karena persetujuan tadi. Ya walaupun di kalimatnya disebutnya ada persetujuan korban, jadi ya lucu juga sih kok korban setuju gitu. Ya itu. Berarti bukan korban. Ditekankan lagi gitu, ditekankan lagi sudah ada korban tapi masih ditekankan lagi ada tanpa persetujuan korban tadi ya. Karena kalau saya lihat juga ya sebenarnya Permendikbud ini sebenarnya kalau mau yang lebih besar lagi kemarin itu sempat muncul yang namanya RUU PKS, RUU tentang penanganan kejahatan seksual. Nah mungkin karena banyak penentangan dari ormas Islam tadi karena masalah sekuleristik ya, pandangan sekuleristik yang menjiwai dari peraturan itu akhirnya tidak jadi. Tapi kalau misalnya isu feminis yang sedang digempur-gemburkan ini ya, itu muncul ya, itu salah satunya adalah terkait dengan bahkan yang diatur itu yang kekerasan seksual itu juga di dalam rumah tangga, yang sangat berbeda sekali. Jadi kalau mereka juga menyangkut juga ke masalah rumah tangga. Jadi dalam hal ini misalnya suami itu misalnya memaksa istri untuk misalnya memberikan kewajibannya dan haknya itu ya tentang hubungan suami istri tadi. Nah itu menurut konsep feminis yang sedang diperjuangkan ini oleh pendukung RUU PKS itu termasuk juga adalah pelanggaran HAM. Mereka istilahkan adalah marital rape. Nah ini juga yang akan jadi tidak hanya di masalah di luar pernikahan, konsep seksual konsekuensi ini juga menyangkut juga akan berpengaruh juga di kehidupan rumah tangga dari keluarga muslim. Karena mereka juga menyangkut dalam hal masalah hak dan kewajiban suami istri. Kalau misalnya di dalam Islam itu bagaimana misalnya kita memperlakukan istri dengan baik, lalu istri juga memberikan haknya dengan penuh kerelaan ya, dan lain-lain. Tapi ternyata di dalam seksual konsekuensi ini istri bisa memberikan tuntutan gitu. Kalau misalnya suami misalnya ingin meminta gitu ya, meminta hubungan, tapi misalnya istri tidak mau. Nah, di dalam undang-undang ini bisa juga sampai ke dalam hal yang seperti itu. Jadi bisa istri tadi bisa melakukan tuntutan dan suami tadi bisa terkena tindak pidana. Nah, ini yang sangat mungkin kalau kita bandingkan dengan sistem perzinahan itu tentu yang dalam Islam itu tentu sangat berbeda. Ya. Jadi kalau kembali ke Permendikbudnya ini sendiri, yang Anda lihat itu apakah nantinya ini kalau misalnya kemudian kemudian akhirnya dilaksanakan atau diterapkan, kan tadi Anda bilang tindak kekerasan atau kejahatan lah, mungkin yang lebih tepat sebenarnya kejahatan.
apakah bisa Permendikbud ini sendiri nanti mencegah gitu terjadinya hal-hal yang terkait dengan oke lah bukan kejahatan seksual secara umum gitu ya, yang lebih pas dengan nilai-nilai Indonesia, nilai-nilai yang ada di Indonesia terutama nilai-nilai Islam, tapi apakah bisa mencegah seksual conscience tadi yang Anda sebut itu di lingkungan pendidikan terutama di lingkungan kampus gitu tadi Anda yang disebut datang itu seperti gunung es gitu fenomenanya gitu. Apakah bisa itu mencegah hal-hal itu terjadi? Oke, baik. Kalau menurut saya sebenarnya kalau memberi sanksi kepada pelaku yang melakukan kejahatan seksual tadi, kekerasan seksual tadi, itu bisa memberikan efek jerah. Tapi apakah efek jerahnya itu benar-benar membuat mereka jerah? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Permendikbud ini tidak menyentuh akar persoalan. Kenapa sampai marak terjadinya kekerasan seksual tadi? Gak apa-apa, saya ini kembali ke kekerasan seksual tadi ya. Akar masalahnya apa? Itu yang tidak disentuh. Akar masalahnya yang tidak disentuh tadi, yang saya sangat sesali di Permendikbud ini adalah Permendikbud ini tadi karena ada masalah persetujuan tadi ya. Berarti sebenarnya seakan-akan bahwa tidak menyentuh akar permasalahan, yaitu apa? Pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang tidak sesuai dengan aturan-aturan dari Allah ya, dari Islam ya. Mungkin saya juga punya data ini kalau misalnya seperti saya sebutkan tadi bahwa konsep seksual konsekuen ini sudah diterapkan di negara-negara barat. Mungkin bisa saya share data dari United Nations ya tentang kasus perkosaan ya. Bagaimana apakah negara-negara barat yang sebenarnya sudah menerapkan seksual konsekuen, apakah mereka berhasil menerapkan memberantas kekerasan seksual itu ya. Saya bisa share di sini. Ya, mungkin di sini terlihat ya data ya di sini. Ya, memang negara-negara yang pernah menerapkan seksual konsekuen ya, itu adalah negara-negara barat. Karena kan mereka yang lebih dulu menerapkan sekulerisme dan menjunjung HAM ya. Karena mereka kekerasan seksual tadi adalah dalam paradigma tadi, yaitu tidak sesuai dengan persetujuan korban. Tapi karena mereka itu mengizinkan terjadinya pergaulan bebas, nah akhirnya yang terjadi justru adalah di sini justru negara-negara barat tadi tidak bisa menghentikan kerasnya kasus perkosaan pada wanita. Ya ini contohnya ada UK ya, yang paling tinggi ini ada kasus perkosaan per setiap 100.000 penduduk. Nah ini ada UK, ada Inggris, ada Amerika Serikat, lalu ada Brasil, Prancis, Meksiko, sama India. Nah ini adalah negara-negara yang kita tahu sendiri, negara-negara yang mendukung adanya seksual konsekuen tadi sudah menerapkan, tapi ternyata mereka nggak berhasil karena mereka nggak menyentuh pada akar permasalahan. Akar permasalahannya adalah ini tadi, akar permasalahannya yaitu pergaulan bebas yang masih tetap dibiarkan. Bahkan ini masih tertinggi negara-negara Amerika Serikat tadi ya, ini masih tertinggi di sini. Itu berarti membuktikan bahwa sebenarnya walaupun kita itu menerapkan Permendikbud ya misalnya, atau misalnya kekerasan seksual, tapi kalau kita masih melegalkan, kita masih membiarkan masyarakat atau anak didik itu berada dalam pergaulan bebas, itu ternyata masih tetap seperti ini. Karena memang adalah kita bisa memberikan efek jerah kepada seseorang. Tapi kalau misalnya kata Bang Nafi itu kejahatan bukan terjadi karena niat, tapi karena ada kesempatan. Nah ini karena adanya lahan subur ya. Adanya lahan subur pergaulan bebas seperti ini, ya mungkin jadilah seperti ini. Karena kalau misalnya kita lihat di sini ya, ada data, ini data kita kembali ke Indonesia aja, di sini ya. Di data Indonesia ini data langsung dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah ini data yang mengejutkan, mengatakan bahwa 10.000 dari pelaku kekerasan itu di tahun 2018, ternyata 2090-nya pelakunya adalah pacar. Nah, sehingga kalau bisa kita kaitkan di sini, ya tadi awalnya suka sama suka sih, ya suka sama suka ya, disetujui korban,
mungkin dijamah, di apa, ya dengan segala sebetulnya orang berpacaran lah ya. Tapi ternyata pada suatu titik ternyata tiba-tiba si perempuannya ini merasa tidak setuju, tidak disepakati tadi karena memang sudah keterlaluan, akhirnya terjadilah kekerasan seksual tadi. Nah ini tadi yang menurut saya adalah akan berbahaya ya. Jadi kita kekerasan seksual aja, tapi kita nggak mendukung apa bahan suburnya itu apa yang mengakibatkan kekerasan seksual tadi, yaitu tentang tindakan apa pergaulan bebas yang masih ada ya, sekuleristik dan lain-lain itu masih tinggi di sini. Itu menurut saya tidak akan menyelesaikan masalah. Ya buktinya negara-negara tadi sudah menerapkan seksual konsekuen, tapi ternyata perkosaannya justru makin tinggi karena perizinan terhadap pergaulan bebas tadi. Ya, jadi kalau akar masalahnya masih belum disentuh, tentunya apa namanya turunannya itu juga nggak akan selesai gitu ya. Ya. Dan apa sebenarnya kalau Anda melihat bahwa kasus kekerasan seksual termasuk di kampus juga tempat pendidikan itu akar permasalahannya adalah masalah pergaulan bebas, pergaulan tanpa batas itu yang antara laki-laki dan perempuan. Terus kalau misalnya katakan misalnya tetap diterapkan gitu ya, apakah malah nggak akan menimbulkan permasalahan baru gitu kalau saya. Baik. Nah, apalagi yang Anda. Ya, ini ada data saya lagi ini langsung dari Euro ya, Euro penelitian Euro ya, dari Pew Research. Ini merupakan statistik di Euro di Eropa sana. Kalau pertanyaannya apakah akan menimbulkan masalah baru? Ya, masih akan menimbulkan masalah baru. Sebenarnya permasalahan Permendikbud tadi itu yang saya takutkan itu adalah seakan-akan negara itu memberikan apa ya pendidikan ini. Jadi apa tertanam di dalam pemikiran mahasiswa itu adalah ya memang seks itu sudah diatur agama ya, tentang bahwa perzinahan itu sudah dilarang oleh agama. Tapi negara itu ternyata di negara sekuler itu hanya mengatur pada kekerasannya saja. Nah, akhirnya tertanam di dalam diri anak didik saya ya, mahasiswa-mahasiswa itu udahlah ya, negara itu nggak ngatur beginian. Jadi yang akan dihukum setidaknya di duniawi ini adalah kekerasan. Jadi pelakunya itu si perempuannya itu tidak setuju. Perempuannya tidak setuju tadi. Tapi kalau misalnya perempuannya setuju, misalnya dizinai ya, di segala macamnya itu dijamah dan dicium dan segala macam, kalau setuju ya itu nggak ada masalah, itu nggak akan dihukum oleh negara. Itu akhirnya tertanam di dalam diri para anak didik kita, kepada para mahasiswa kita. Nah akhirnya kalau sudah tertanam seperti itu, ya udah akhirnya muncul permasalahan baru, pergaulan bebas akan semakin marak ya. Itu akan terjadi berbeda kalau seandainya negara ya dalam hal ini membuat peraturan memang tindakan asusila saja yang diatur, tindakan asusila. Jadi misalnya kayak pergaulan bebas yang ada di dalam lingkungan kampus itu memang benar-benar dilarang, baik itu disetujui atau tidak disetujui. Nah itu akhirnya akan menjaga. Nah ini merupakan negara-negara yang sudah menghasilkan apa yang menganut seksual konsekuen tadi ya. Nah kita lihat di sini ini yang kalau ini sangat mengejutkan sekali ya. Ini menurut Eurostat itu justru anak-anak yang berada di luar pernikahan di Amerika Serikat sana hampir 41%. Wow. Lalu ya ini di luar pernikahan. Dan ini di negara-negara Eropa lain seperti Perancis, Inggris, Italia, ya itu bahkan ada yang sampai 56% anak-anak yang lahir di luar pernikahan. Jadi kalau di Perancis sana anak-anak yang lahir di luar pernikahan itu ada 56% itu daripada anak yang sah ya, anak yang halal gitu ya. Nah ini bisa terjadi seperti ini, walaupun mereka menerapkan seksual konsekuen tadi. Jadi kalau mau dibawa seperti ini Indonesia ya nauzubillah min zalik ya. Kalau ini saya lihat di situsnya Eurostat itu mereka nggak ada masalah, kalau mereka budayanya adalah liberalisme ya. Saya lihatnya ini malah mereka perubahan status perubahan struktur rumah tangga itu aja. Bukan jadi masalah mereka ini. Jadi mereka mempublis ini. Tapi kalau bagi kita ya di negara-negara Muslim itu sangat berbahaya sekali kalau misalnya
terjadi yang seperti ini. Ya, jadi alih-alih untuk mengurangi atau menghilangkan tindak kekerasan seksual, tapi justru akan melahirkan cara-cara baru, cara-cara inovatif untuk tetap melakukan tindakan seksual, hanya tidak menimbulkan dampak kekerasan gitu, guys. Ya, tapi kekerasannya juga tetap akan terjadi. Oh ya, nantinya bakal terjadi juga gitu. Kekerasannya juga akan tetap terjadi karena tadi awalnya tadi ya yang terjadi 20% itu dilakukan oleh pacar, awalnya mereka suka sama suka gitu ya. Tapi pada satu titik tertentu tiba-tiba si perempuannya merasa nggak nyaman, nah ini terjadilah itu gitu. Ya. Terjadilah yang seperti ini. Yang alhamdulillah jangan sampai ya terjadi. Ya, karena juga negara-negara ini juga menganut tuh yang seksual konsekuen tadi. Ya, karena di negara-negara itu juga prinsip kebebasan seksual itu sudah sangat diamini oleh masyarakatnya. Jadi justru kegiatan perbuatan seperti kumpul kebo gitu ya, hidup bersama sampai ikatan pernikahan itu sudah jadi hal yang biasa gitu ya. Selama masih suka sama suka ya nggak masalah gitu kan, mau sampai punya anak berapa juga. Saya pernah lihat acara di YouTube itu, mereka udah bersama 30 tahun, punya anak 4 atau 5, menikah baru 4 tahun. Nah, itu kan luar biasa. Ya, itu yang terjadi. Ya mungkin buat mereka nggak masalah kali, rusak struktur keluarga itu mungkin buat mereka nggak masalah, tapi ya. buat tadi yang saya baca itu di situsnya hanya perubahan struktur keluarga, bahwa ternyata 40% anak sudah berada di luar pernikahan, tapi nggak membuat masalah gitu. Ya, itu yang berikan. Ya, terima kasih nih.